Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI pemirsa. Dan sebagaimana diketahui bahwa 14 Agustus lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan cacar monyet sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Di mana hal ini menjadi perhatian internasional dan menyusul meningkatnya berbagai kasus ini di belahan Afrika. Dan saat ini cacar monyet juga semakin mewabah di ASEAN pemirsa, dan Indonesia sebagai titik lalu lintas kawasan Asia dan Pasifik juga harus mengambil langkah cepat dan responsif terhadap kasus ini. Dan meskipun cacar monyet varian 2A telah dinyatakan sembuh di Indonesia, bagaimana kesiapan dan sarana prasarana juga yang telah disiapkan pemerintah? Kita akan bahas dengan salah satu anggota DPR RI, yaitu Ibu Neti Prasetyani Heriawan dari fraksi PKS. Bu, bagaimana Komisi 9 melihat antisipasi yang telah dilakukan pemerintah? Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelenggarakan rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan secara khusus mengangkat Mpox atau cacar monyet ini. Dan dalam rapat tersebut disampaikan memang ada data secara akumulatif kurang lebih 80 kasus ya sejak tahun 2022 sampai 2024. Dan tentu saja ini menjadi perhatian bagi kita semua maupun pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama, kita memberikan catatan agar pemerintah bisa berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait mengenai perhatian terhadap pintu-pintu perbatasan seperti bandara, kemudian tempat keluar masuknya warga, baik warga domestik, warga Indonesia maupun warga negara asing yang memang tidak dapat kita cegah, tidak bisa kita hindarkan, pasti akan ada proses migrasi ya, baik masuk maupun keluar. Nah, tentu saja yang kedua, kita juga minta kepada pemerintah untuk melakukan sebuah surveillance, pengawasan dan juga pengamatan sehingga dengan mudah nantinya kita akan bisa melakukan lokalisasi di mana kasus cacar monyet ini terjadi. Nah, yang berikutnya kita juga meminta agar pemerintah melakukan kesiapsiagaan, menyiagakan fasilitas kesehatan beserta SDM kesehatan baik dokter, perawat maupun para penyuluh agar melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat, karena bagaimanapun upaya pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Dan yang keempat, pemerintah secara khusus juga menyebutkan waktu itu dikatakan kita akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok berisiko yang memang kita sudah sama-sama pahami cacar monyet ini justru banyak kejadiannya di kalangan tertentu dengan orientasi seksual tertentu. Nah, oleh karena itu kita harus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya keluarga-keluarga Indonesia, agar anak-anak kita, remaja kita, anggota masyarakat kita tercegah dari perilaku yang memang berisiko ya terhadap paparan atau kejadian cacar monyet tersebut. Dan terakhir, kita juga mengingatkan pada pemerintah sebelum ini menjadi sebuah lonjakan kasus yang besar, maka pemerintah juga sudah mulai harus memitigasi kebutuhan vaksin atau kebutuhan vaksin yang memang harus disediakan pada kelompok-kelompok berisiko yang harus kita bantu dengan vaksinasi, seperti itu. Oke, Bu. Tadi kan terkait kesiapan dari pemerintah. Lantas bagaimana dari DPR sendiri memberikan pesan untuk kita masyarakat mandiri untuk mengantisipasinya, Bu? Yang disampaikan dalam raker beberapa waktu yang lalu bahwa pemerintah dengan berbagai pendamping lapangannya, kemudian juga petugas lini lapangannya, mulai dari tingkat kota kabupaten sampai kemudian yang paling sering berhubungan dengan masyarakat yaitu para penyuluh begitu, kemudian juga SDM kesehatan yang banyak ditugaskan bekerja di tengah masyarakat baik di puskesmas maupun perawat komunitas. Kita minta agar mulai berbicara tentang aspek hulu ya. Jadi kalau kita bicara aspek hilir, tentu kita bicara fasilitas kesehatan, berapa banyak puskesmas, berapa banyak rumah sakit yang sudah menyiapkan penanganan khusus bagi kasus-kasus cacar monyet misalnya. Tapi kita juga meminta agar pemerintah mulai berbicara sektor atau titik hulu, yaitu bagaimana upaya pencegahan itu dimulai dari pola pengasuhan yang benar dan tepat di keluarga. Ada pengawasan, ada pembiasaan yang
yang baik, kemudian ada penanaman nilai sehingga masyarakat hari ini lebih aware terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh anaknya di luar rumah, apa yang dilakukan oleh remaja-remaja kita di berbagai lingkungan baik organisasi maupun lingkungan yang bersifat profesional. Berarti juga dibutuhkan sosialisasi nantinya Bu ke masyarakat. Ya, tentu kita juga meminta kemarin kepada pemerintah agar melawan disinformasi, misinformasi maupun hoax, berita yang tidak benar yang beredar di kalangan masyarakat dengan melibatkan kementerian lembaga lainnya, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bahwa kita punya berbagai bentuk platform media termasuk media milik pemerintah yang berskala nasional. Kita berharap media berskala nasional ini juga dibekali dengan konten-konten yang bisa mempercepat ya proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat bertugas kembali Ibu. Terima kasih, sukses. Ya, Bu. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI, Ibu Neti, di mana DPR meminta agar pemerintah berkoordinasi dalam pengetatan pintu-pintu masuk baik bagi warga lokal maupun juga warga negara asing, dan juga menuntut pemerintah untuk mensosialisasikan dari antisipasi mandiri. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.